sahabat, di dalam ruang berkat by Pelangi Kristus, kita kali ini akan membahas bagaimana Tuhan Yesus sebagai guru agung mencontohkan kepada kita melalui teladan pelayanan dan kehidupannya di dalam dunia pada waktu Tuhan Yesus inkarnasi, anak Allah menjadi manusia. Karena teladan Tuhan Yesus sebagai guru agung ini menjadi model pembelajaran yang diterapkan di Pelangi Kristus. Kita membaca di Markus pasal yang ke-10, ayat 13 hingga ayat yang ke-16. Di situ jelas dinyatakan bagaimana ada orang tua membawa anak-anak mereka kepada Tuhan Yesus. Ini part pertama. Jadi proses di Pelangi Kristus itu harus menerapkan bahwa orang tua mempunyai motivasi dan mengerti membawa anak-anak ke sekolah Kristen, membawa anak-anak ke Pelangi Kristus untuk membawa anak mereka mengenal Tuhan Yesus. Jadi setiap orang tua di Pelangi Kristus melalui sebuah proses yang kami sebut sebagai pengisian data, menjelaskan motivasi mengapa membawa anak ke Pelangi Kristus, dan kemudian ada proses wawancara, bahkan dari pengurus akan berkunjung ke rumah untuk mengenal. Karena orang tua sudah mempelajari Pelangi Kristus melalui informasi yang ada, melalui website, melalui brosur, melalui YouTube, melalui mana-mana, dan kemudian memutuskan, oh anak kami mau kami bawa ke Pelangi Kristus, that's good. Nah sekarang orang tua perlu sungguh-sungguh memahami bahwa anak itu bukan dibawa ke sekolah, tapi dibawa kepada Tuhan Yesus. Berarti orang tua punya fokus yang jelas. Anak kami bawa ke Pelangi Kristus supaya anak-anak boleh mengenal Tuhan Yesus sejak mereka masih kecil atau sedini mungkin. Karena ini prinsip Alkitab. Orang tua membawa anak mereka kepada Tuhan Yesus. Pengurus Pelangi Kristus dan guru-guru dengan seluruh staf merupakan komunitas orang percaya yang kita sebut sebagai murid-murid di sekitar Tuhan Yesus. Yang pada waktu itu di dalam Markus 10 ayat 13-16 mereka meresponnya tidak tepat, tidak bijak. Karena mereka menolak. Karena berpikir Tuhan akan terganggu dengan anak-anak kecil. Tetapi Tuhan Yesus mengoreksi dengan jelas bahwa orang dewasa punya tanggung jawab, harus menolong anak-anak supaya bisa datang mendekat pada Tuhan Yesus. Jadi seluruh pengurus, guru-guru dan staf Pelangi Kristus mempunyai komitmen yang sama dalam pelayanan, yaitu menjadi alat di tangan Tuhan untuk menolong anak-anak yang dibawa ke Pelangi Kristus supaya setiap anak boleh mengenal Tuhan Yesus, boleh percaya kepada Tuhan Yesus melalui seluruh proses pembelajaran, kegiatan dan program yang ada di Pelangi Kristus. Ini yang bagian yang kedua. Lalu yang ketiga dikatakan bahwa orang tua itu membawa anak kepada Tuhan Yesus supaya dijamah Tuhan Yesus. Artinya datang dekat itu bukan seperti kita datang di gereja lalu pendeta menyampaikan firman gitu ya. Itu dapat firman. Tapi anak itu harus punya pengalaman dijamah. Ini kehendak Tuhan. Ini ada di dalam firman Tuhan. Lalu kami memikirkan Tuhan Yesus, Engkau merindukan supaya melalui sekolah Kristen. Dan di sini kami Pelangi Kristus berkomitmen supaya setiap anak boleh melalui proses pembelajaran mengalami dijamah oleh Tuhan. Nah, lalu bagaimana caranya? Kami memikirkan Alkitab sangat serius. Dan Tuhan membela, ini adalah hak anak-anak. Kita harus melakukannya. So, how? Ini yang kami lakukan. Setiap anak mempunyai guru yang disebut sebagai guru sahabat. Tuhan Yesus menjamah setiap anak melalui guru sahabat. Artinya setiap guru harus mempunyai relasi yang personal dengan setiap anak. Setiap anak tidak boleh sampai tidak merasa ada yang mengasihi dia dan mengalami itu sebagai kasih Tuhan Yesus.
Setiap guru harus merepresentatifkan Kristus yang sedang menjamah. Bukan hanya guru yang mengajar, tapi representatif Kristus yang menjamah. Di mana anak-anak itu, kalau bahasa kasih ya kita bilang, menjamah itu memberikan rasa aman, nyaman, senang. Jadi kalau anak-anak belajar nggak boleh stres. Kami tanya kepada alumni dan dalam survei dinyatakan anak-anak pada umumnya merasa senang belajar, senang ke Pelangi Kristus. Ya, pada waktu usia 3 tahun masuk kelas basic pertama kali mereka memang nangis-nangis dulu kan ya, biasa berpisah dari orang tua. Tapi setelah masa menangis itu lewat, anak-anak itu menangis kalau disuruh pulang sama orang tuanya. Acara sudah selesai, mereka masih kepengen di sana. Mereka masih sangat dekat dengan guru dan teman-teman. Malah nangis kalau disuruh, ayo sekarang waktunya pulang. Mereka justru merasa sedih. Karena Pelangi Kristus sudah menjadi keluarga bagi anak-anak. Kami rindu supaya setiap anak yang bersekolah di Pelangi Kristus boleh mengalami jamahan Tuhan Yesus melalui guru-guru yang melayani. Dan karena itu setiap guru harus menjadi guru yang terpanggil untuk melayani. Melayani yang kita katakan ya biasanya melayani dengan hati. Ketika melayani dengan hati yang sudah diurapi oleh kasih Tuhan, hati yang dipenuhi kasih Tuhan, hati yang mendedikasikan hidup di hadapan Tuhan, maka anak-anak akan mengalami Tuhan menjamah mereka. Karena Tuhan memakai setiap guru menjadi alat di tangan Tuhan. Yang selanjutnya adalah Tuhan Yesus memeluk mereka. Ini lebih dari hanya menjamah. Karena yang orang tua ingin anaknya dijamah, tapi Tuhan memberikannya lebih. Yaitu apa? Memeluk. Di dalam sebuah pelukan terjadi sebuah relasi yang akrab, yang dekat. Jadi kami memikirkan bagaimana proses belajar membuat anak-anak waktu belajar mengalami relasi yang dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus bukan hanya menjamah anak-anak, tapi Tuhan Yesus memeluk anak-anak itu. Jadi benar-benar sebuah proses di mana anak-anak dekat dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Jadi bagaimana Pelangi Kristus dengan sungguh-sungguh mau menerjemahkan apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada anak-anak. Di mana anak-anak mempunyai proses waktu mereka belajar, mereka mengalami dipeluk Tuhan. Mereka bisa berdialog dengan Tuhan. Mereka bisa merasa dekat dengan Tuhan. Seperti contohnya, kalau kita melakukan saat teduh, alone with God, membaca Alkitab secara pribadi, sungguh-sungguh serius kita mendalami membaca firman, berdoa, kita bisa merasakan Tuhan memeluk kita. Nah, waktu anak belajar, anak-anak harusnya mengalami itu. Mereka belajar subjek apa saja, mata pelajaran apa saja, dan beraktivitas apa saja. Anak-anak harus bisa mengalami Tuhan dekat dan memeluk mereka. Sehingga anak-anak ini mempunyai sebuah pengalaman nyata, relasi pribadi dengan Tuhan. Lalu pertanyaannya, gimana dong? Nah, itu yang kami katakan tadi. Anak-anak itu belajar sendiri. Jadi bukan guru berdiri di depan kelas lalu mengajar. Itu namanya guru mengajar. Tapi ini anak-anak belajar sendiri karena modul yang dipakai itu berbasis Alkitab. Waktu mereka mengerjakan itu ada ayat Alkitab harus mereka hafalkan. Ada dialog-dialog, pertanyaan. Anak bisa pada waktu mengerjakan pelajaran apa saja, mereka bisa bertemu dengan ayat firman Tuhan. Kemudian mereka bisa bercakap-cakap dengan Tuhan sambil mengerjakan. Tentu saja waktu itu bisa dilakukan karena anak belajar sendiri. Nanti setelah selesai satu bagian, mereka akan pergi ke scoring station untuk melihat apakah jawaban mereka sudah benar. Dan di scoring station ada guru yang disebut sebagai monitor yang akan melihat bagaimana mereka melakukan koreksi sendiri. Karena ini merupakan pengalaman yang penting. Nanti ada saatnya saya akan menjelaskan proses ini. Nah, jadi pengalaman dipeluk Tuhan ini sangat penting.
Karena waktu mereka sekolah, mereka belajar di quote and quote kelas. Dan kemudian ada banyak sekali aktivitas yang dilakukan untuk mereka, anak-anak bisa mengalami dipeluk oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga, anak-anak diberkati. Nah, ini luar biasa ya. Dan ini harusnya diterjemahkan di setiap sekolah Kristen. Bahwa anak-anak mengalami pertumbuhan, mengalami berkat Tuhan, mengalami sukacita, mengalami damai. Dan dari hasil survei, hati saya penuh dengan syukur. Karena anak-anak alumni menuliskan, mereka mengalami bertumbuh dalam iman, mengalami diberkati. Bukan hanya bahagia sekolah, karena bahagia itu bisa dicapai dengan cara-cara yang lain. Tapi mengalami Tuhan memberkati. Dan ini hal yang penting, karena ketika mereka belajar, mereka mengalami dipeluk Tuhan, diberkati Tuhan, mereka bertumbuh. Sepertinya begini, mereka ini Bible study, anytime, any moment. Jadi mereka mencintai Tuhan, mengalami diberkat Tuhan. Tentu saja proses ini bukan ideal begitu terus. Ada saatnya anak-anak bisa lelah, ada saatnya anak-anak bisa sedikit bosen, ya kan? Karena itu kan rutin. Tapi anak-anak belajar struggle, anak-anak belajar untuk mengalami kebenaran firman Tuhan. Jadi seluruh proses itu kami berkomitmen, pengurus, guru, staf berkomitmen. Setiap anak harus mengalami diberkati Tuhan pada waktu mereka belajar di Pelangi Kristus. Itulah Pelangi Kristus sebagai sekolah kehidupan. Ibu Bapak, kalau ada pertanyaan, jangan lupa ditanyakan. Tapi ingat, sangat penting memastikan anak kita belajar di sekolah kehidupan yang akan menghantar mereka menuju pada kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati.